Ya, silakan Teh Dian mungkin untuk kita mulai aja langsung ya Iya, sesi webinarnya. Saya izin share screen dulu ya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda dan Ayah yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnawidiani SPC. Untuk Mbak Dita, terima kasih banyak ya sudah memberikan, selalu menemani saya sebetulnya ya Mbak Dita dari saya berdiri sampai sekarang. Mbak Dita selalu membantu saya mengisi materi ini. Kalau nggak ada Mbak Dita, kayaknya penjelasannya juga kurang afdol ya dari saya. Bunda dan Ayah yang dirahmati Allah, pastinya siang ini sangat luar biasa gitu ya, karena waktunya tidur, waktunya istirahat, waktunya ikut anak tidur siang gitu ya, karena pasti yang hadir di sini, uh, saya yang dikasih tahu sama Mbak Dita itu 0 sampai 5 tahun gitu ya. Pastinya siang ini semuanya sedang beristirahat, tapi tadi tidak apa-apa ya kalau mau sambil rebahan gitu ya, kalau mau mendengarkan saja atau nanti materinya dilihat sesekali itu boleh ya, karena hari ini tujuan saya dan saya adalah memberikan sedikit gitu ya pengetahuan yang kita tahu, yang praktek luar biasanya pasti Bunda dan Ayah di rumah. Iya, Mbak Dita, boleh ke slide pertama. Nah, kita ini adalah menjadi tahapan yang sangat penting sekali. Jadi kalau di SAI, di sini banyak ya Bunda yang sudah masuk SAI. SAI ini jelas sekali semua diberikan. Apalagi kalau di awal itu ada 6 materi nih Bunda tentang perkembangan. Jadi ada aspek motorik kasar, aspek motorik halus, ya, ada aspek fisik, ada aspek tumbang bahasa, emosi, sosial, lalu kognitif. Nah ini hal yang sangat penting sekali. Tapi ternyata gitu, ketika aspek yang lainnya ingin kematangannya sesuai dengan usia anak-anak, maka kita lihat yang paling utama adalah perkembangan di motoriknya. Jadi motorik ini sangat penting sekali. Jadi banyak sekali ya pertanyaan yang sudah masuk, itu ada hampir 3 sampai 4 pertanyaan tentang anak-anak terlewat merangkak gitu ya, karena merangkak ini menjadi hal yang paling sering dilupakan pada saat kita masih orok, ketika masih bayi nih. Orang tua kita menganggap wah kita mah anak hebat karena tidak melalui merangkak tapi langsung berdiri. Padahal gitu ya, perkembangan motorik kasar dengan merangkak ini adalah hal yang paling penting gitu untuk anak-anak seimbang ketika nanti dia berjalan ataupun dia berdiri. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, kali ini kita akan bahas secara singkat sebetulnya, karena kalau di SAI sendiri tentang motorik ini diberikan selama 2 bulan ya Mbak Dita. Jadi motorik kasar, motorik halus ini dipisah 2 bulan pula. Jadi memang panjang gitu. Tapi ini gimana caranya? Mbak Dita kasih PR untuk saya kasih secara umum gitu ya, tapi dua-duanya diberikan pada Bunda Ayah saat ini. Nah, apa itu motorik gitu ya? Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrolnya oleh otak. Nah, mungkin pada saat Bunda dan Ayah melihat kondisi anak-anak kita gitu ya pada saat lahir, itu pasti sebelum anak bergerak itu adalah pendengaran dulu. Tapi sebetulnya gitu ya, pada saat anak dilahirkan, Bunda dan Ayah kan sering sekali mengetahui bidan atau dokter itu harus memastikan anak itu menangis gitu kan ya. Karena dari menangis tersebut anak kita pergerakannya akan sangat bagus, terutama pada pergerakan di jantung. Nah, ini menjadi hal penting sekali nih untuk kita tahu bahwa anak-anak kita
normal atau tidak gitu ya. Dari lahir saja sudah terlihat nih motoriknya. Setelah motorik sebetulnya itu nanti ke aspek-aspek yang lainnya. Nah, Bunda gitu ya, di motorik ini juga ada dua. Jadi kalau motorik itu arti yang paling gampang itu gerak sebetulnya ya. Motorik itu adalah gerak. Bagaimana otak kita gitu memerintahkan pada anak kita untuk bergerak. Nah, bergerak ini ada dua gitu. Jadi nanti ada motorik halus, ada motorik kasar. Boleh selanjutnya Mbak Dita? Nah, apa itu motorik halus? Jadi motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi antara mata dan tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin. Jadi kalau misalnya Bunda Ayah bulan kemarin nih saya sama Mbak Dita memberikan materi misalnya di Instagram itu cara memegang pensil, bagaimana yang betul, lalu pensilnya seperti apa dulu gitu ya untuk anak-anak di bawah usia 4 tahun atau di bawah usia 5 tahun. Nah, Bunda bilangnya sudah dilakukan kok gitu ya, tapi anaknya nggak bisa terus, udah dikasih ini itu kok, tapi nggak mau terus. Bunda lakuin itu berapa kali? Cuma seminggu dari ikut seminar. Wah, ini juga tingkat keberhasilannya juga terlihat ya dari sebagaimana kita memberikan rangsangan atau stimulasi secara rutin nih sama anak-anak. Jadi disarankan kalau misalnya ikut co-op gitu ya, seminar, apalagi ini sering diadakannya secara rutin. Mudah-mudahan Bunda Aya juga ikut secara rutin sehingga nanti ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus kita berikan pada anak kita. Nah, motorik halus ini apa saja gitu ya. Jadi kemampuan otot kecil. Jadi kalau otot kecil itu adanya banyak ya, terutama di tangan. Jadi berupa anak-anak memegang benda dengan sangat betul ya, dengan 5 jari gitu. Lalu kita bertahap dari misalnya anak nanti udah 5 jari itu coba 2 jari gitu ya. Selanjutnya itu alat-alatnya juga bertahap gitu. Jadi tidak ketika anak mengambil benda gitu ya, Bunda pengen anak seimbang, bermula dari anak-anak memegang benda. Memegang bendanya juga enggak dari benda yang sangat kecil gitu ya, tapi misalnya dari yang benda yang sangat besar yang anak mudah untuk memegangnya, itu pun ada tahapannya. Jadi setiap step by step-nya juga ada ilmu gitu ya yang harus kita pelajari nih dari anak-anak kita. Selanjutnya Mbak Dita, kita fokus di usia 0 sampai 5 tahun ya Bunda. Jadi ini ada tahapan menurut usia. Jadi 3 bulan anak. Kenapa di sini 3 bulan gitu ya, Budian kok nggak dari 0 bulan? Sebenarnya dari 0 bulan itu masih masa penyesuaian untuk anak-anak. Dan untuk saat ini mungkin juga Bunda Ayah sudah paham gitu ya, bagaimana misalnya anak itu kalau bahasa Indonesia-nya apa ya Mbak Dita? Kalau di bedong tuh apa ya? Jadi anak-anak tuh betul-betul harus sesuai ilmunya gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu di bedong, sekarang enggak, itu boleh gitu tidak dilakukan. Tapi untuk 1 bulan kan masih rawan gitu ya. Jadi kalau bisa sih memang di bedong gitu ya kalau bahasa Sundanya. Jadi nanti anak-anak juga selain safety dia siap menerima stimulasi yang lainnya. Jadi kalau 3 bulan nih dari motorik halus, anak sudah memegang benda kecil di tangan tanpa ibu jari terselip di tangan. Jadi nggak gini megangnya, ya. Mungkin saya megang handphone ini, saya megangnya nggak begini, tangannya nggak terselip, tapi semuanya begini, ya. Semuanya memegang bendanya, gitu. 5 bulan dapat meraih mainan dan memegangnya sebentar. Jadi kalau misalnya ada ya yang suka cerita, suka konsultasi, anaknya dikasih mainan tapi nggak mau lagi, disimpan lagi. Kita lihat usianya. Jadi kalau misalnya usianya di bawah 5 bulan, ya jelas dia belum bisa memegang mainan gitu ya secara lama. Atau usia 2 bulan dikasih, ya iya gitu ya, belum juga anak bisa. Jadi kalau di sini tidak ada usianya, misalnya Budian kok di sini nggak ada usia 4 bulan, berarti untuk motorik halus gitu ya di usia 4 bulan itu masih sama di usia 3 bulan.
dapat memegang benda kecil di tangan tanpa ibunya jarinya terselip di tangan gitu. Yang kedua, 5 bulan dapat meraih mainan dan memegangnya sebentar. Hanya sebentar, Bunda ya. Sebentar dia, hal yang menarik buat dia itu dipegangnya hanya sebentar. Mungkin sekitar 5-30 detik lah. Kayak 30 detik juga udah kelamaan ya buat anak selanjutnya. Yang usia 6 bulan dapat mengikuti benda dengan matanya ke segala arah. Jadi Bunda dan Ayah juga memberikan stimulasi nih bendanya yang memang menarik ya untuk anak kita. Jadi diberikan di mata gitu ya, di atas mata. Itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ini namanya koordinasi mata dan tangan. Gitu, koordinasi mata dan tangan ini usia 6 bulan. Selanjutnya, usia 7 bulan dapat memindahkan objek dari satu tangan ke tangan lainnya. Jadi kalau misalnya dikasih benda, itu anak sudah bisa, kita misalnya mau ambil, gitu ya, anak kita megang lagi pakai tangan sebelahnya. Kayak gitu. Selanjutnya, usia 8 bulan dapat menjaga tangan tetap terbuka dan santai sebagian besar waktu. Jadi dia santai ya kalau misalnya jadi udah mulai megang kan udah mulai tangannya seperti ini. Jadi kalau usia di bawah 8 bulan anak-anak suka refleks ya memegang benda dengan kuat atau memegang tangan bunda ayah atau orang yang baru dia kenal dengan kuat. Tapi 8 bulan dia sudah mulai enjoy nih tangannya seperti ini gitu kan, nggak mengepal lagi. Selanjutnya boleh Mbak Dita. Nah, usia 10 bulan, anak mampu melepaskan objek sesuai keinginannya dan memberikan mainan ke pengasuhnya, ya. Jadi yang mengasuhnya saat itu. Jadi anak belum paham gitu, ini siapa. Jadi gini, jadi kalau misalnya anak nih punya mainan gitu ya, kan ada orang yang tidak dia kenal. Kalau di usia 3 tahun atau 2 tahun, anak memilih orang mana yang dia kasih benda tersebut. Tapi kalau usia 10 bulan, itu pada siapapun. Pokoknya pada saat siapapun yang mengasuh saat itu. Jadi dia memberikan mainannya pada saat pengasuhnya saat itu siapapun. Mau itu nenek kakeknya, mau itu ibu ayahnya, mau itu orang lain. Ini sama berlangsung lama gitu ya sampai usia 13 bulan, lalu di 14 bulan anak mulai suka menjelajah dan membalik halaman buku dari karton. Jadi bunda dan ayah juga jangan sampai kasih buku di usia ini yang betul-betul kertas tipis gitu ya. Jadi harus memberikan mulai gitu ya buku yang mulai agak tebal gitu ya, dari tebal dulu baru nanti dari ke tipis. Jadi kayak ada hardcover kayak gitu dia sudah menarik ya hal-hal yang agak tebal nih. Jadi kalau misalnya buku kemarin-kemarin lagi ramai buku kain nih, kalau buku kain itu bagusnya memang di sebelum usia 12 bulan ya, anak belum berjalan gitu, anak dikasihnya buku-buku seperti itu. Tapi di usia 14 bulan ke atas itu dikasihnya buku yang masih tebal gitu ya. Nanti usia 3 tahun baru buku-buku yang mulai kertasnya tipis gitu. Yang usia 15 bulan dapat menempatkan benda atau mainan ke dalam wadah. Jadi kalau misalnya bunda ayah, ini ada ya Mbak Dita, kita sering banget nih nerima konseling dari orang tua. Anaknya main, usianya 13 bulan, usianya 12 bulan, baru bisa jalan gitu ya. Terus mainnya nggak rapih, mainannya acak-acakan di mana aja. Terus kita minta anak untuk disiplin memasukkan mainannya ke wadahnya. Itu belum ya. Jadi ini usianya baru mulai aja usia 15 bulan. Jadi usia setahun setengah gitu ya, usia setahun 4 bulan, itu anak baru belajar. Terus bisanya kapan? Harus bisa banget gitu dia beresin mainan, sebetulnya kan di usia 3 tahun ya. Karena usia 2 tahun, takutnya dia memang belum bisa memegang benda dengan seimbang berbagai ukuran. Gitu. Yang 16 bulan, dapat menggunakan kedua tangan untuk bermain, lalu juga menunjuk objek, dan dapat menegakkan jari telunjuk sementara jari lainnya tertutup. Oke. Bunda boleh dicek apakah sudah di-mute
Karena masih ada suara yang masuk ya. Oke. Iya. Yang usia 16 bulan gitu ya, diulangi lagi ya. Dapat menggunakan kedua tangan untuk bermain, nih kedua tangannya untuk bermain, menunjuk objek dan dapat menegakkan jari telunjuk sementara jari lainnya tertutup. Jadi kalau misalnya usia di bawah 16 bulan itu masih begini ya. Tadi tahapannya anak selalu memegang, lalu seperti ini sampai 16 bulan. 16 bulan anaknya sudah bisa kayak gini. Ya, udah bisa anaknya menunjuk, tangan yang lainnya seperti ini. Ini tahapannya aja udah luar biasa ya yang harus kita lalui. Jadi jangan khawatir, maksudnya jangan menganggap anak kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Boleh Mbak Dita? Anak kita nggak bisa apa-apa ketika usianya 4 tahun. Kita menyalahkan anak, kok beda ya dengan anak yang lainnya. Padahal bisa jadi gitu ya, bunda dan ayah melalui tahapan ini semua. Sehingga yang kita nggak sadar, kita udah zolim nih sama anak kita yang sudah mulai usia sekolah. Biasanya anak kita dituntut sama kita sama kayak orang lain yang pencapaiannya sudah bisa. Nah, makanya ini penting banget gitu ya. Udah ada nih, udah masuk ya. Ada pertanyaan yang masuk tuh, gimana kalau semua ini terlewati? Nanti kita akan bahas di akhir. Lalu selanjutnya di usia 17 bulan dapat membangun menara blok gitu ya, menggunakan 3-4 blok. Ini juga Bunda sama Ayah. Jadi dilihat juga blok atau balok ya kalau di sini mainannya kan banyak ya, ada blok, ada puzzle, ada segala macam. Jadi dilihat sama Bunda juga jelas balok-baloknya yang memang pas untuk di jari anak. Jadi kalau misalnya bendanya sebesar ini maka jelas anak nggak bisa. Tapi harus yang anak bisa pegang. Gitu. Jadi kalau misalnya 2 kali lipat dari penghapus toddler lah ya, itu anak sudah bisa pegang itu 3-4 balok. Gitu. Boleh selanjutnya Mbak Dita? Ya, ini 2-3 tahun apa saja dapat menggambar, memegang krayon dengan menggunakan jari, mampu meniru desain seperti lingkaran atau di sini maaf ya saya nulisnya salib. Mungkin kita juga lagi ramai ini saat ini melihat kondisi, jadi jangan menganggap anak-anak itu ada simbol-simbol salib. Kita harus tahu ke anak bahwa salib itu berbeda dengan itu hanya simbol, jadi tanda positif atau tanda plus itu tidak apa-apa. Jadi kenapa saya menggunakan ini karena lagi rame ya isu-isu di mana seperti ini untuk anak-anak kita seperti ini. Jadi kita jangan terlalu menganggap bahwa ini berbahaya karena ada yang bilang bahwa ini adalah simbol salib gitu ya, Bunda Ayah. Ini kita takut anak-anak kita juga jadi anak-anak yang anti gitu ya terhadap perkembangan dunia. Tapi kita juga harus ngasih tahu bahwa salib itu seperti apa. Makanya saya cantumin di sini. Dia juga sudah memiliki kendali tangan untuk membangun menara blok atau balok serta mulai belajar menggunakan gunting. Ini belajar ya, jadi belajar menggunakan gunting. Bukan anak-anak sudah bisa menggunting dengan rapi gitu ya. Di sini hanya dia menggunakan gunting, lalu dia juga sudah memegang gunting dengan benar gitu ya, dengan jari yang benar. Kadang kan anak karena kebesaran yang kita kasih, anak dua-dua jarinya masuk nih. Jadi kita juga harus tahu gunting seperti apa nih yang paling kecil itu untuk digunakan oleh anak belajar 2-3 tahun. Ini untuk 2-3 tahun. Untuk 4 tahun dapat memotong bentuk sederhana serta dapat bermain puzzle sederhana 6-10 buah puzzle. Di sini juga kita bisa lihat usia-usia mainan yang kita berikan juga itu beda-beda ya Bunda Ayah. Jadi kalau usia 5 tahun anak udah nggak dikasih lagi puzzle yang jumlahnya 10 buah, tapi sudah mulai berkali-kali lipat dari 10 ya. Bisa jadi 14 gitu, bisa jadi 10 sampai akhirnya yang kecil-kecil. Jadi kita harus tahu nih jumlah yang diberikan kitanya juga sesuai usia.
Untuk memotong sederhana juga ini bukan rapi ya, tapi memotong bentuk sederhana. Sederhana ini bentuk apa saja? Ada kotak, ada segitiga ya, persegi 4 atau kotak, ada persegi panjang, lalu ada juga lingkaran. Itu agak kesulitan ya. Biasanya yang paling mudah itu yang paling mudah itu memang bentuk yang tidak ada lekukan-lekukan dulu untuk usia 4 tahun. Jadi bukan rapi ya. Untuk usia 5 tahun mampu menggambar dan mewarnai, bisa menggambar satu orang dengan semua bagian tubuh gitu. Jadi kalau saya udah ngobrol nih sama orang tua SAI atau sama Mbak Dita sama Umi Dia juga ya, kita sudah ngobrol nih anak-anak nanti ada tes gitu ya, ada tes gambar ketika anak mau dilihat kesiapan sekolah. Jadi kalau tes gambar itu anak juga diminta untuk menggambar orang. Jadi kalau orang juga lengkap gitu ya. Apa masih stickman gitu ya? Stickman tuh kepala gitu terus lurus, panjang, dikasih tangan, garis-garis lurus juga gitu ya. Nah, ini apakah anak masih seperti itu atau anak sudah mulai menggambar lengannya seperti apa, ada jari-jarinya. Nah, ini dia sudah menarik nih, dia sudah mulai suka menggambar orang. Dia bisa menulis huruf cetak dan bersambung, dapat membuka dan menutup kancing di usia 5 tahun. Jelas ya, kancingnya juga masih yang besar-besar, nggak kayak kancing pakaian orang dewasa gitu ya. Stimulasinya juga harus benar. Yang selanjutnya, menempatkan benda kecil dalam botol dengan cepat. Jadi kalau Bunda mulai bermain nih sama anak-anak gitu ya, nanti Bunda kasih sediakan botol-botol, nanti anak-anak mau belajar kognitif nih, atau membedakan warna, maka dikasih kancing misalnya beda-beda warnanya, termasuk botolnya itu bisa dikasih lakban ya, atau dikasih kertas lipat ditempel-tempel, jadi nanti anak tahu di botol yang ini yang dimasukkannya kancing warna apa. Nah, kalau misalnya mau lebih berwarna-warni, maka beli kancingnya yang memang ada beda-beda ya sekarang, ada bentuk bunga, ada bentuk love yang kayak gitu. Jadi nanti dikasih juga simbol nih di dalam botol-botol tadi. Misalnya botol yang ini warna hijau tapi bentuknya love yang harus dimasukkan. Nanti dipilih anaknya yang love dimasukkan itu yang lebih rumit lagi ya. Mungkin usia menjelang 6 tahun anak baru bisa tepat. Itu juga salah satu stimulasinya. Lalu juga mulai bermain dengan media lain seperti tanah liat, ya, serta menyukai permainan video dan komputer. Itu memang bagusnya kalau saat ini mungkin anak dikasih gadgetnya usia 5 tahun ya, itu bagusnya di usia 5 tahun, karena juga anak sekarang udah ada mulai daring ya. Jadi baiknya di bawah 5 tahun nggak dikasih. Kalau dulu usia 7 tahun ya, dikasihnya pada saat anak kita kelas 1 SD. Nah, ini juga sangat ajakan nih buat saya gitu ya, semua anak dilahirkan unik. Jadi kalau para ibu, para mama gitu ya, menganggap bahwa yang tadi adalah baku, itu sebagai tahapan usia. Jadi kalau Mbak Dita kemarin sama saya bilang contoh-contoh itu sebagian besar tahapan perkembangannya seperti itu, tapi mainannya bisa beda-beda. Jadi kalau misalnya anak sudah bisa memegang benda, itu Bunda juga harus mulai kreatif nih, bendanya apa saja, mulai dari ukuran yang terbesar ke ukuran yang terkecil. Kayak gitu ya. Jadi kita juga harus lihat apakah sudah tepat stimulasi kita. Jangan sampai ketika anak usia sekolah, kelas TKA itu bagusnya usia 5 tahun ya. Tapi sekarang udah ada usia 4 tahun karena SD-nya ada 6 atau 7 tahun. Jadi anak-anak tuh ketika sudah bersosialisasi atau dia sudah sekolah, Bunda pasti mulai khawatir ketika melihat perkembangan anak yang lainnya jauh lebih baik misalnya. Ukuran Bunda jauh lebih baik dari anak Bunda. Padahal itu berbagai faktor ya, tidak hanya ada satu stimulasi saja. Kita bisa lihat nutrisi yang diberikan orang tua, lalu juga keturunan itu juga bersifatnya nggak sama tiap anak, tapi beda-beda gitu. Bisa jadi anak kita lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Tapi kita lihat yang paling umum, anak kita bisa mengikuti atau tidak dengan stimulasi yang tadi.
gitu ya. Jadi nggak boleh lagi nih ngebandingin anak kita, tapi kita lihat perkembangan anak kita harus sejauh mana dari aspek tumbuh kembang anak tadi sesuai usia. Selanjutnya Mbak Dita, ya sedikit lagi ya. Nah tentang materinya nanti kita akan share di pertanyaan. Ya motorik kasar nih. Motorik kasar adalah gerakan tubuh anak kita gitu ya, membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Jadi kalau tadi anak-anak kita otot-ototnya kecil, banyaknya di tangan, ini sudah otot besar nih. Otot besar itu nanti ke kaki, di tangan gitu ya. Ini menggunakan otot besar, atau kita lihatnya anak-anak kinestetik, bergerak dengan tubuhnya. Selanjutnya Mbak Dita. Ya, boleh. Ini juga ya, kalau kita lihat dari gambar ini, mungkin kita bisa lihat hanya satu aspek. Jadi bunda ayah, tolong gitu ya, punya anak usia 5 tahun, kalau nggak mau temboknya kotor, ini boleh ditempel pakai karton ya, dindingnya. Lalu juga boleh juga bunda pakai, karena banyak ya plastik, terpal yang kayak gitu tuh banyak banget. Jadi jangan sampai kita stres dibuat sendiri, anak kita lagi eksplorasi sehebat ini, kita batasi gitu ya dengan gadget. Nah ini yang sangat berbahaya. Padahal otot kecil anak sedang bergerak di sini. Bunda boleh lihat koordinasi mata dan geraknya sedang seimbang nih. Dia melihat ke dinding dan dia memainkan jarinya dengan warna-warna. Ini bukan hanya motorik halus saja, ini bukan hanya aspek motorik saja gitu ya, tapi ada aspek kognitif. Bagaimana dia melihat warna-warna, kok dari satu warna hijau saja, kok jadi bisa jadi warna-warni ya? Maksudnya warna-warni ada hijau muda, hijau pekat, hijau tua gitu. Nah ini anak lagi proses berpikir nih, kognitif, nantinya ngaruhnya kognitif itu apa gitu ya. Itu kognitif adalah bagaimana nanti anak bisa berpikir kreatif, berpikir lebih cepat dibandingkan anak seusianya dan lain-lain. Nah ini juga stimulasi yang sangat hebat. Selanjutnya, ada 3-4 bulan nih, dapat mengangkat kepala ketika ditarik ke posisi duduk. Jadi kalau kita mau menggendong atau anak mau duduk, anaknya sudah kepalanya udah mulai mengangkat dari gini jadi gini, gitu ya. Yang keempat, dapat berguling dari posisi telentang ke posisi menyamping. Ini usia 4 bulan, gitu. Penting banget ya untuk motorik ini, dan diusahakan tidak ada satupun yang terlewat atau terlalu lambat atau sangat terlalu cepat sampai berbeda 2 bulan. 2 bulan sampai ke atas itu kita perhatikan di sini. Jadi penting banget ya untuk mencatat setiap perkembangan anak kita. Biasanya kalau sekolah-sekolah yang sudah menggunakan jasa psikolog itu atau dokter tumbuh kembang anak, biasanya mereka suka minta rekam medis. Mereka nanti akan membuat rekam medis, tapi dari riwayat perkembangan anak dari motorik tersebut. Jadi dari motorik halus dan kasar ini. Yang 5 bulan dapat berguling dari posisi telentang ke posisi tengkurap. Jadi kalau tadi baru nyamping-nyamping aja gitu ya, sekarang anaknya udah tengkurap, udah kuat nih usia 5 bulan. 5 bulan juga dapat mengangkat dada dan perut bagian atas saat tengkurap. Jadi udah gini ya anaknya. Gitu. Selanjutnya Mbak Dita, 6 bulan dapat menahan berat badan di satu sisi sambil menjelajah dengan tangan lainnya saat tengkurap. Gitu. Ini sudah mulai nih tahapannya agak ini ya, agak harus kita perhatikan banget nih. Jadi di bawah pengawasan kita. 6-7 bulan dapat duduk sendiri. Ya. 8-10 bulan ini mulai merangkal. Jadi ada banyak banget mungkin kalau kelahiran 90-an atau 80-an, kalau saya gitu ya, seangkatan saya mungkin masih ada yang dulu nggak merangkak. Nah ini ada pengaruhnya jelas karena orang tua dulu menganggap hebat nih kalau nggak melalui merangkak. Padahal ini penting banget. Yang selanjutnya dapat menjelajahi area sekitar furniture ruangan. Jadi sudah anak suka gitu ya, menarik, dia keliling-keliling gitu, mulai merangkak, mulai mau berdiri ya, menjelajahi meja dan sebagainya.
9 sampai 12 bulan dapat menggapai mainan secara aktif ketika dalam posisi duduk. Jadi kalau usia dari 9 bulan kita kasih stimulasi yang banyak nih buat anak ketika duduk itu mainan-mainan yang menarik dan aman untuk anak kita. Ya, selanjutnya Mbak Rita, 11 sampai 12 bulan dapat menarik dirinya ke posisi berdiri. Jadi udah mulai berdiri ya. Selanjutnya 15 bulan dapat berjalan sendiri dengan baik. Jongkok, berdiri kembali, jongkok, berdiri kembali, dan berjalan naik turun sambil memegang tangan. Nah, Bunda Ayah ini juga sebelum usia 15 bulan, kan anak udah harus bisa ya berjalan sendiri, stimulasinya di rentang usia 12 bulan sampai 15 bulan. Jadi antara 13-14, itu anak sudah mulai disuruh jongkok, gitu, disuruh berdiri, permainan-permainannya seperti itu. Selanjutnya, bisa berlari meski mudah jatuh, ya 18 bulan ini. Jadi Bunda Ayah juga harus aman ya, jangan sampai ketika anak kita nabrak benda, nabrak ini itu, kalau kata Budian harus seimbang, kayaknya nggak seimbang deh anak kita kok jatuh terus ya. Padahal mungkin di sekeliling rumahnya itu masih banyak benda-benda yang membuat anak mudah terjatuh. Nah ini juga bahaya ya. Jadi nanti ke persepsi kita terhadap perkembangan anak kita. Jadi harus kalau bisa tempatnya yang memang aman, benda-benda yang kayak vas bunga, meja dari kaca, mungkin juga banyak diamankan dulu ya di usia ini. Selanjutnya dapat berjalan dan berlari dengan cukup baik, bisa melompat dengan kedua kaki. Bunda, kalau lompat itu seperti kelinci ya, dua kakinya diangkat, diturunkan, angkat, turunkan, itu lompat. Kalau loncat itu dengan satu kaki, jadi kalau kita mungkin engklek lah ya, dengan satu kaki. Kalau melompat itu harus dengan dua kaki, walaupun belum seimbang ya, jadi cara dia seimbang bukan dia nggak mau ya karena takut jatuh, tapi seimbang itu dia bisa ketika mau jatuh dia mencoba untuk merentangkan tangan agar dia nggak jatuh, atau ya udahlah ada kita di sampingnya dia megang tangan kita, itu juga nggak masalah ya. Jadi tapi nanti usia 2 tahun ke atas kita harus sudah bisa sendiri. Selanjutnya dapat menaiki tangga tanpa dukungan lagi dan juga bisa menendang bola. Jadi kita lihatnya bisa menendang bola bukan artinya anak sudah bisa 1-2 meter, enggak ya, nendang bola aja kena sama kakinya, ini usia 2 tahun. Selanjutnya, Mbak Dita. Oke. Selanjutnya, dapat menyeimbangkan diri dengan satu kaki selama beberapa detik. Nah, ini hanya beberapa detik. Bisa melompat hingga 60 cm. Melompat ya, kalau loncat tadi hanya beberapa detik saja. Bisa menangkap bola yang besar. Jadi kalau Bunda kasih bola untuk anak usia 3 tahun, jangan bola yang kecil, ada ya, yang kecil banget tuh, tapi mulai dikasih bolanya dari bola yang untuk lempar tangkap ini dari bola yang kayak sebesar bola basket gitu ya, sebesar jangan bola yang kecil aja. Nanti kita kelihatannya, ya anak kita kok nggak bisa nangkap bola, padahal mungkin bolanya aja yang kurang tepat dikasihin ke anak kita. 4 tahun dapat berlari, melompat, dan memanjat dengan baik. Sudah mulai dapat melompat rintangan, jadi kalau misalnya Bunda boleh dikasih lantainya dikasih banyak lakban, ya tadi kalau misalnya 60 cm, kita dari yang kecil dulu ya, kalau untuk melompat di rintangan, itu misalnya jaraknya 30 cm. Jadi antara, kebanyakan 30 cm ya lantai, ke keramik satu, keramik berikutnya itu 30 cm. Nah, anak meloncat itu dulu aja. Nanti ditambahin lagi 60 cm misalnya. Dengan satu kaki, nanti nih bertahapnya dengan dua kaki dulu, satu kaki. Menangkap bolanya udah bagus nih, nggak nangkap doang gitu ya, tapi dia udah apa? Kalau bola dia tangkap gini, dia lempar gini. Jadi udah ada di posisi seperti itu. Selanjutnya naik sepeda roda 3, roda 3 dulu ya, dan mulai jungkir balik. Dia senang main jungkir balik, itu juga step setelah dia sudah bisa lompat ya. Ini udah berurutan Bunda Ayah. Selanjutnya dapat melompat dengan menggunakan kedua kaki secara bergantian, lalu lompat tali, ya bisa berseluncur dan berenang.
serta dapat mendaki dengan baik. Ini untuk motorik kasar. Materinya cukup segitu, Mbak Dita. Saya agak ngebut ini Mbak Dita, biasanya nggak bisa nih kalau di kelas motorik sampai kita ngadainnya 2 bulan ya kalau di Iya, TAI. ini kita rangkumin buat bunda-bunda nih, karena kemarin kan banyak pertanyaan juga permintaan ya mengenai sebetulnya tahapannya untuk tiap usia apa aja nih Teh. Wah, kalau dibahas kemarin di Instagram tuh terlalu banyak ya. Karena Iya, ini materinya betul. juga ternyata ya Bunda tuh udah hampir 40 menit gitu ya. Kita ngebahas hanya sampai usia 5 tahun gitu. Ini belum 5 sampai 7 tahun ini yang udah mau persiapan SD itu belum masuk ya Teh. Ya nggak apa-apa lah, kita Belum. nanti bikin step by step aja gitu ya Teh Iya, ya. iya, Nanti betul, Bunda-bunda betul. juga mohon bersabar. Nanti insya Allah kita bikinkan lagi mengenai step yang persiapan usia 5 sampai 7 tahun, karena ini kan udah harus selesai ya, diharapkan sudah selesai tentang perkembangan motorik baik secara halus maupun secara kasar. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di sini juga udah banyak dia yang di kolom chat. Wah, oke, nanti saya ada beberapa ini Teh. Jadi kemarin kan ada pertanyaan yang masuk juga melalui admin kami ini ya, sudah di-share. Ini ada 22 pertanyaan. Masya Allah ya. 22 pertanyaan yang udah masuk. Cuma ini ada beberapa juga tadi yang udah dibahas sama Teh Dian ya. Jadi kayak pertanyaannya kalau untuk anak usia segini apa aja sih tahap pertumbuhannya, tadi udah ada ya di materi juga. Nah, jadi mungkin akan saya pilihin lagi mungkin ya Ya, pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin belum sempat sama Teh Dian tadi disampaikan di materi gitu ya. Nah, baik, untuk yang pertama ini eh anak saya perempuan, 4,5 tahun. Bagaimana mendorong anak saya untuk lebih tertarik kegiatan fisik gitu ya? Maksudnya anaknya tuh sering ngeluh, katanya sering capek gitu Teh. Jadi kayak sepedahan, tadi kan usia 4 tahun kan memang harusnya sudah bisa mengayuh sepeda roda 3 tadi ya kata Teh Dian. Nah ini gimana caranya gitu Teh supaya anaknya mau tertarik dengan motorik kasar nih kayaknya pertanyaannya. oke. Mbak Dita, yang pertama pasti yang dilihat adalah nutrisi ya. Jadi nutrisi anak. Jadi kalau untuk anak ingin aktif, itu harus dikasih makanan-makanan yang bikin anaknya juga aktif, Mbak Dita. Jadi nggak bisa anak dikasih permen dulu, karena permen ini bikin dia santai, gitu ya. Yang manis-manis itu bikin dia santai. Jadi kalau minum susu sebetulnya itu untuk berkonsentrasi, Mbak Dita, untuk santai ya, dalam kondisi siap gitu. Jadi kalau anak pengen gerak dikasih susu itu agak kesulitan. Jadi anak hiperaktif sebetulnya harus banyak susu gitu ya. Dan makanan-makanan yang manisnya sangat ringan. Jadi kayak permen juga bukan permen sebetulnya, yang bagus itu marshmallow ya, sedikit rasa manisnya. Nah, jadi untuk itu pertama nutrisi, lalu yang kedua dilihat ya Mbak Dita, jadi ada faktor keturunan. Jadi kalau keturunan tuh orang tua yang senang rebahan kayak saya itu agak bahaya gitu ya kalau kita nuntut anak kita untuk bergerak banyak sedangkan orang tuanya nggak bergerak. Biasanya ini butuh pembiasaan. Yang ketiga ini pembiasaan di waktu yang pas gitu ya. Jadi semua orang di rumah bergerak juga Mbak Dita ya. Jadi ini butuh memang konsentrasi orang tua, antara konsentrasi dengan emosinya juga sejalan ya. Misalnya kita ajak anak kita bergerak itu dengan kakaknya, kitanya juga mau bergerak dulu. Anak biasanya perlu pemanasan dulu sebetulnya, nanti dia udah enjoy, dia akan ingin sendiri gitu ya. Yang keempat, stimulasi permainan-permainan juga yang menarik gitu. Jadi gimana ya biar anak mau bergerak? Ini beda halnya ketika nanti usia 5 tahun deh, anaknya kelihatan misalnya dalam aktif atau tidak aktif gitu ya, itu juga cenderung anak itu bisa udah mulai kelihatan dia boleh nggak sih sama kita dipus untuk motorik-motorik kasar atau halus. Tapi untuk usia 5 tahun kita kasih semuanya. Kita nggak bisa lihat karakter anak gitu ya kalau usia 5 tahun, karena dia perlu seluruh aspek dari 6 aspek tumbuh kembang anak ini perlu semuanya dikasihkan pada anak kita.
Biarkan ketika otak kirinya terbentuk di usia 7 tahun, maka kita sudah kelihatan anak kita kelebihannya di mana. Gitu ya, tapi tetap terus-menerus sampai 14 tahun diberikannya semua seimbang. Jadi untuk tadi nggak suka gerak gitu ya. Yang keempat adalah kita memang memerlukan banget gitu anak kita dalam kondisi mainan-mainannya itu yang mendukung. Jadi misalnya di rumah disediakan ball gym yang paling mudah lah ya, kalau trampolin itu agak kesulitan. Kalau misalnya terowongan yang besar itu agak kesulitan, kita beli yang hula hoop gitu ya. Untuk anak mau ini apa sih merangkak gitu ya ke apa yang tadi hula hoop. Lalu kalau ball gym itu penting banget. Saya sarankan itu harus ada. Selain nanti Bunda juga kalau sakit cangkeng ya Mbak Dita sakit pinggang ya. gitu ya. Iya, saya juga pinggang. tadi Punya saya ya. juga gitu. Kalau sakit pinggang coba pilates sederhana Iya, pakai ball gym betul. aja. Betul, itu enak banget, Iya. Terus di sana biasanya ada yang bisa dilakukan ya, misalnya anak duduk di bawah gym terus kita gerak-gerakin, itu bagus banget buat konsentrasi. Jadi ada berbagai cara ya Mbak Dita. Yang keempat permainan, lalu yang terakhir yang kelima itu anak kita dilihat kembali waktu kita kasih berbagai mainan, kita amati mana saja yang dia suka ya. Jadi kalau anak kita nggak senang main bola ya, tendang bola, ya jangan pakai bola gitu. Maksudnya jangan pakai bola yang tersebut. Tapi kita bisa tendangan tadi dengan permainan yang lain. Misalnya itu dengan anak menginjak benda gitu ya. Kalau kemarin saya lihat ada anak yang sedang bermain balon, Mbak Dita, balonnya diinjak, ada airnya terus diinjak, itu juga stimulasi. Jadi jangan kalau Bunda Ayah selalu bertanya misalnya, kok anak saya nggak suka sih? Karena mungkin satu yang dikasihnya, nggak berbagai stimulasi. Jadi kita amati mana yang anak kita suka, kita fokusnya pada anak yang suka. Anaknya suka apa? Jadi kalau anaknya nggak suka, jangan dipaksain. Itu akan bikin dia nggak suka belajar sama orang tuanya. Nah, itu kuncinya ya. Berarti kitanya harus kreatif mungkin gitu ya, Teh ya. Harus lihat lagi si kecilnya senang apa nih. Mungkin kalau tadi untuk bunda-bunda yang anaknya kok nggak mau sepedahan, kayaknya mungkin sebenarnya anaknya ngajak sepedahan bareng, Bun. Jadi orang tuanya harus sepedahan bareng mungkin ya pas lagi weekend gitu ya, sambil jalan-jalan mungkin ya. Boleh dicoba ya, Bu, ini ya tipsnya yang dari Teh Dian sampaikan. Baik, semoga terjawab ya ini Bunda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, anak saya usia 8 tahun laki-laki. Kelihatannya dia males kalau menulis. Ketika saya tanya katanya cepet capek. Setelah saya perhatikan cara dia menggenggam sesuatu pun seperti kurang tenaga. Ya. Melihat kondisi tersebut saya berkesimpulan sepertinya terdapat beberapa tahapan motorik halus yang memang terlewati atau bahkan dulu ada kesalahan dari saya yang kurang menstimulusnya, tapi saya bingung harus mulai dari mana untuk menstimulasinya. Adakah solusi yang tepat untuk kasus saya? Ini untuk kelas 2 SD kayaknya ya, 8 tahun ya Teh. Gimana Teh? Tipsnya mungkin kalau untuk yang terlewat, ini ada beberapa pertanyaan juga yang sama. Gimana kalau terlewat Teh gitu. Jadi mungkin ya karena dulu kita belum belajar ya. Sekarang kita udah tahu bahwa motorik ternyata penting. Nah, tapi ini udah lewat nih masanya. Nah, gimana cara mengatasi yang udah lewat gitu Teh? Iya. Jadi disamakan gitu ya semuanya usia sebetulnya kalau usia anak masih pas kelas 1 SD atau kelas 2 SD masih pas dia merangkak gitu ya. Itu silahkan dikembalikan lagi. Tapi sebetulnya anak-anak diberikan saja koordinasi semua gerak, Mbak Dita. Jadi ada 3 yang paling luar biasa adalah memanah, berkuda, dan berenang gitu ya. Itu seluruhnya tangan kita, badan kita, kaki kita, pikiran kita itu bergerak. Jadi kalau misalnya lagi berenang kita bertahan buat hidup ya. Kalau berkuda kita bertahan bagaimana caranya untuk kita tidak terjatuh. Kemudian susah kalau berkuda ya boleh lah ganti sama memanah ya. Memanah juga itu bagus banget gitu untuk koordinasi mata, gerak, fokus kita. Lalu yang selanjutnya menggantikan berkuda sebetulnya bukan menggantikan sih ya, menambah gitu ya, menambah. Yang paling mudah itu adalah main sepeda. Jadi main sepeda itu kan
seluruhnya bergerak gitu. Kemudian saya takut anak saya di luar gitu ya, udah pakai sepeda statis boleh nggak? Kalau sepeda statis kayaknya buat bundanya, ada yang suka nanya gitu ya. Kalau untuk anak itu bunda diwajibkan sekali yang bukan statis ya, yang sepedanya bergerak gitu Yang agar dia mengayuh juga gitu ya Teh ya. ya mengayuh, jadi dia ada jarak juga, jadi dia punya effort untuk sampai garis finish. Itu juga bagus untuk emosi ya, nantinya kematangan emosi dia. Seperti itu Mbak Dita. Kalau untuk Ya. apa Yang udah menambah terlewat ya. Nah ini juga karena ada beberapa pertanyaan yang serupa gitu ya. Jadi anaknya dulunya nggak merangkak gitu, tahu udah sadar-sadar udah usia 7 tahun gitu ya. ya. Kemudian yang tadi kayak bundanya ada beberapa sih yang pertanyaan serupa gitu ya, yang terlewat tentang stimulasi waktu kecilnya, motoriknya terutama. Nah tapi kalau untuk tulisan yang belum rapih gitu Teh ya, untuk usia 1 atau kelas 2, kelas 1, kelas 2 gitu, tulisannya tuh masih belum rapih, kayak yang masih gede-gede gitu ya, hurufnya ada yang gede, ada yang kecil, terus kayak cacing gitu yang Ya. keriting-keriting. Nah, itu apakah ada pengaruh juga karena dari motorik halusnya yang belum tuntas atau gimana gitu Teh? Iya, betul. Ada pengaruh sekali dari sana. Dan yang tadi mungkin Mbak Dita ditambahin ya, dua hal yang harus diperhatikan sama orang tua adalah kita tidak emosional secara berlebihan gitu ya, dan tidak membandingkan. Yang lebih hebatnya kalau kita sudah bisa meminta maaf pada anak tentang tumbuh kembang yang terlewat tadi, karena anak titipan ya, dan kita ketika menikah bukan hanya siap menerima pasangan kita, tapi kita menerima punya anak. Nah, sehingga kita boleh banget gitu atau harus banget meminta maaf pada anak kita. Tentang motorik halus ini sama, mau dia yang terlewat motorik halus, motorik kasar atau pola asuh segala macam ya, kalau minta maaf, nggak emosi dan sebagainya, itu di semua aspek perkembangan. Gimana kalau motorik halus? Kalau motorik halus, saya kembali lagi nih Mbak Dita selalu aja bilang bahwa semua ada tahapannya anak ya, dari tadi memegang semua benda, lalu pakai 2 jari, lalu pakai 3 jari, itu tuh ada tahapannya. Kembalikan lagi sama anak, kita memberikan pensil ya, kalau anak kelas 1 masih pakai pensil ya, kelas 2 masih pakai pensil, itu Mbak Dita pakai yang merek Lira. Wah, ini kita bisa dibayar mahal nih sama Lira ya, karena selalu aja uh, Endorse ya. merekomendasikan gitu ya. Jadi, harusnya di endorse ya saat ini. ya, jadi ada pensil Lira yang warna biru dongker ya, atau biru tua, terus ada bolong-bolongnya. Bukan ada bolong-bolong ya, ada bulatan-bulatan Kayak grip setiap untuk sisi. megangnya ya gitu Teh. Jadi anak itu ketika memegang itu memang plek banget gitu. Anak plek banget 3 jari ya, 3 jari nanti megangnya. Tapi ini sebesar ini kayaknya ya. Kalau yang karena ada yang slim, jadi ada yang kecil Ada untuk yang ada beberapa berbagai ukurannya Teh ya. ya, iya betul, Pensilnya ini juga. yang agak besar. Jadi kalau udah agak besar, kasih juga yang 3. Jadi kalau kayak pensil pulpen biasa kan bulat gitu tuh, anak ya seenaknya aja lah, 4 jari juga bisa gitu. Maksudnya Iya. ya, yang nggak ada gripnya. Tapi kalau yang ada Lira itu kan ada bulatannya 3 di 3 sisi. Jadi mau nggak mau anak dipaksa untuk 3 jari gitu. Nanti dari yang besar ke yang kecil, lalu yang nggak ada bulatannya, lalu kasih ke yang ya Pak Faber Castell gitu ya, yang biasa itu kan udah berapa sisi nih? 8 ya, 6 ya kalau nggak salah. 8 sisi atau apalah. Nah itu anak udah bisa megang. Nanti ke pulpen gitu ya, ke pena dan sebagainya. Itu tahapan memegang. Yang kedua, dikasih stimulasi anak-anak yang bikin nyaman motorik halus. Jadi balik lagi, itu kayak main bola tangan gitu ya, Mbak Dita. Jadi kalau tadi ball gym, kan itu ball gym kan besar banget ya. Kalau ball gym kan itu besar banget lah. Ini ada bola kecil sesuai genggaman anak. Itu untuk meremas juga. Itu untuk menstimulasi otot-otot kecil anak. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, permainan-permainan yang membuat anak kita nyaman. Kalau anak kita senangnya dia main air, berarti dikasihnya air gitu Bunda. Jadi jangan maksa anak kita untuk misalnya bermain play-doh, karena anak ada yang nggak suka main play-doh ya. Jadi dia main air atau balon, di dalam balon ada airnya, dia remas-remas. Atau misalnya kita kasih
gitu ya. Kita kasih koran yang di dalam dikasihin ke baskom yang ada airnya, terus ada warna-warni. Jadi main lagi anak kita untuk menstimulasi motorik halusnya. Lalu yang selanjutnya juga Bunda dan Ayah tuh harus penting banget nih melihat fisik anak ya. Jadi untuk fisik anak itu sebetulnya mudah pegal atau tidak. Jadi dilihat berat badannya ideal atau tidak. Jadi itu bisa mempengaruhi. Yang keempat, sebetulnya gitu ya, anak kita kalau misalnya anaknya gemuk tapi dia bergeraknya banyak sesuai gitu, tapi dia makannya juga banyak, itu nggak apa-apa. Biasanya ada anak-anak kita, Mbak Dita ya, itu kelihatan banget di usia setelah empati, lalu setelah anak kita makan usia 2 tahun, itu kalau misalnya anak kita masih ada gini nih Mbak Dita, namanya apa ya, bergelambir ini gitu ya, pipinya bergelambir, itu juga termasuk nanti ke motoriknya juga gitu. Itu tahapan-tahapannya Mbak Dita, mangga. Iya, baik. Terima kasih Tadian. Jadi buat bunda-bunda ya, tadi bisa dicatat tuh banyak banget tipsnya dari Teh Dian gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa coba dipraktekkan secara bertahap aja ya, karena kalau motorik itu nggak bisa dilihat instan gitu ya, karena memang butuh Iya, waktu yang betul. lama. Jadi kitanya memang harus sabar gitu ya. Iya, betul. Kemudian tidak langsung ngejudge, wah anak saya nggak bisa nih. Mungkin bukan nggak bisa, tapi belum mau atau belum tertarik gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang di kolom chat ya. Ini Teh udah banyak. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sama tadi udah terjawab juga ya. Untuk yang pertanyaan yang sudah terjawab tadi mungkin akan saya skip. Ini dari Bunda Nur. Ada pertanyaannya. Bismillah, Afwan izin bertanya, anak saya 3,5 tahun, tapi kalau disodori puzzle itu sepertinya tidak tertarik gitu katanya. Nah ini, tapi kalau menggunting itu dia bagus katanya. Nah ini apakah masih dibilang normal? Bukan normal atau enggak ya? Mungkin gimana nih Teh? Apakah nggak apa-apa kalau misalkan anaknya nggak tertarik dengan puzzle gitu? Oh, oke, siap. Iya, nggak apa-apa, Mbak Dita. Kalau untuk motorik halus ya, jadi kalau untuk motorik halus, yang penting kan anak kalau puzzle megang pakai 2 jari kan, terus pakai 2 jari, terus ditempel gitu. Nah, cari kegiatan yang untuk menggantikan puzzle tersebut gitu. Jadi kan bisa misalnya mengambil, menghapus gitu ya, atau misalnya kalau puzzle lah bentuk tipis, Bunda misalnya bikin bikin karton dengan bentuk berbagai macam bentuk, dia kasih lem belakangnya terus tempel, itu juga bisa. Jadi menggantikan. Tapi beda hal Mbak Dita dengan kognitif. Jadi kalau kognitif itu salah satu anak berpikir kreatif gitu. Jadi kalau misalnya beda ya, bisa membedakan. Jadi kalau misalnya motoriknya motoriknya puzzle itu ke motorik, maka boleh digantikan dengan kegiatan yang sama, adalah untuk memegang benda. Tapi kalau untuk kognitif, puzzle itu bisa untuk memecahkan masalah gitu. Sehingga kalau anaknya nggak suka juga, ya kita ganti dengan yang lain. Misalnya itu dengan sebuah cerita gitu ya, sebuah cerita atau buku cerita, di sana berbagai macam alurnya, tiba-tiba ada pertanyaan yang nggak pas gitu kan, kalau puzzle gitu ya, nggak pas nih dengan rangkaian cerita tersebut, maka kita kasih stimulasinya. Misalnya ada nama A, B, C, di setiap cerita cuma ada 4 orang aja, kita tiba-tiba yang E yang mana ya, nggak ada Bunda. Nah itu berarti dia kognitifnya udah jalan kayak gitu. Beda halnya ya antara motorik halus dan motorik dan kognitif. Oke, jadi dilihat lagi tujuannya ya, puzzle-nya ini apakah mau melatih ke sisi motoriknya atau ke kognitifnya. Karena kalau di saya juga kan kegiatannya ada yang kita membuat puzzle sederhana dari kertas gitu ya, minta ditempel-tempel kayak gitu ya. Nah mungkin nanti Bunda bisa dilihat lagi ya tujuan kegiatannya mau kemana. Ya, semoga menjawab ya Bunda Nur. Selanjutnya dari Bunda Iza.
Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau bertanya Teh, anak saya usianya 4,5 tahun. Ananda termasuk anak yang tidak bisa diam, maunya gerak terus. Apakah usia tersebut sudah bisa masuk ke kelas TKA? Nah ini masuk sekolah, ini kalau TK sama A sama B gitu, ada bedanya nggak Teh? Gitu. Usianya berapa tahun Mbak Dita? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Mungkin saya nggak bisa satu aspek ya Mbak Dita bilang anak ini siap atau tidak. Saya nggak bisa jawab. Jadi kalau di dalam psikotes itu atau tes kesiapan anak sekolah dasar itu ada tes Mbak Dita, tesnya 9, 8 sampai 9 tes. Itu di ke-9 tesnya itu ada setiap aspek. Jadi ada aspek motorik kasar, halus, ada aspek bahasa, ada aspek emosi, ada aspek sosial, dan ada aspek kognitif. Jadi saya nggak bisa bilang anak ini udah bagus atau tidak, dia siap atau tidak, karena harus melalui rangkaian tes gitu ya. Tapi yang pertanyaan tersebut gitu ya, anaknya aktif, stimulasi aja, anak aktif. Kalau yang tadi, 2 pertanyaan yang luar biasa ya Mbak Dita. Yang tadi anaknya nggak suka kegiatan yang aktif, yang ini anaknya yang suka. Anaknya yang suka aktif. Kebayanglah bundanya harus benar-benar kreatif. Jadi kalau anak yang aktif tersebut nih, Bunda misalnya aktif tuh memang bisa dilihat ya, karena kalau anak mau disekolahkan di sekolah dasar umum, itu kan anak harus duduk diam, memperhatikan dengan fokus dan konsentrasi. Kalau anaknya yang aktif, itu nanti dia akan capek, akan kesulitan. Jadi kayak banyak paku, kalau saya bilang gitu, ke anak-anak SD yang mau dites gitu ya, atau saya suka bilangnya, ada banyak paku ya di dalam di pantatnya itu banyak paku, jadi anaknya nggak bisa duduk diam. Terus anaknya paling bilang, wah mana Bu pakunya mana gitu ya, nggak ada pakunya, tapi maksudnya dia nggak nyaman. Kebayang nggak Mbak Dita, nggak nyaman, ada banyak paku, dia disuruh duduk diam. Jadi sayang banget, yang dibenerinnya bukan kita nyalahin, diam duduk duduk. Pasti aja guru SD tuh yang ini bagus nih anaknya duduk diam konsentrasi, belum tentu ya, belum tentu. Anak yang tadi dia aktif tapi dia sambil jalan-jalan tapi dia bisa belajar, itu mungkin lebih bagus dibandingkan anak diem aja nggak banyak nanya. Ini bahaya. Jadi kita harus tahu anak kita masalahnya di mana. Kalau tadi kita harus cabut pakunya. Jadi dia nyaman di saat waktu yang tepat, dia nyaman duduk. Ketika udah beres, Bu Guru udah beres tugasnya. Artinya anak kita itu boleh dia jalan-jalan, lari-larian lagi. Karena anak ini teh kebutuhannya begitu. Anak yang aktif mungkin bagusnya di sekolah alam misalnya. Karena pas banget. Anak hiperaktif, anak yang diem aja nggak bisa disuruh di sekolah alam, dia akan kesulitan, nggak menarik gitu. Ini juga diperhatikan. Nah, akhirnya kita harus membuat paku anak itu dicabut sama kita dengan berbagai stimulasi, Mbak Dita. Jadi kalau aktif banget, dianya mau lari-lari, Bunda harus kasih dia bola kecil yang di dalamnya ada air, misalnya dikasih warna merah. Dia lari-lari sambil megang benda tersebut, lalu dia harus meremas sampai finish, dia harus habis air yang ada di dalam balon tersebut. Jadi dia itu warna apa? Merah. Itu balonnya warna apa? Hijau. Jadi itu sudah dia motorik halus ya, padahal dia udah capek-capek nih, dia gerak nih. Stimulasinya gerak tapi sambil motorik halus. Lalu juga kognitifnya tadi dia belajar warna merah. Nanti merah hurufnya apa saja, panjang tuh permainannya tuh banyak Mbak Dita. Nggak cukup jadi, ya alasannya. Ya, jadi mungkin gini, kalau saya simpulkan ya, Bunda Izah tadi bertanya, apakah udah pas masuk TKA gitu? Sebenarnya nggak ada ketentuan ya, anak ini masuknya pas TKA, TKB atau playgroup atau apa, nggak ada sih Bun. Jadi, tapi yang jelas kalau anaknya emang aktif gitu ya, itu adalah suatu keuntungan yang bagus untuk kita karena memang anak usia dini itu harus belajarnya tuh nggak diem gitu ya. Jadi bukan anak tidak mau diam, bukan. Tapi justru anak itu punya gaya belajarnya mungkin kinestetik ya. Jadi anaknya senangnya sambil lari-lari gitu ya. Nah, tapi dari nggak mau diemnya itu tadi yang Teh Dian sampaikan, kita sisipkan pelajaran gitu ya, atau kognitifnya ya. Tadi seperti motoriknya, misalkan sambil lari-lari suruh bawa
benda warna ini gitu. Nanti ditanya anaknya, ini warna apa deh gitu. Merah. Nah gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah Bun kalau memang Bunda memutuskan masukkan ke TKA gitu ya. Udah bisa gitu ya selama memang anaknya juga tertarik dengan kegiatan yang diajarkan di TKA tadi gitu ya. Kalau anaknya nggak tertarik ya berarti jangan dipaksakan. Mungkin kita harus mencari cara lagi yang lebih kreatif gitu ya supaya anaknya walaupun dengan kinestetik tapi dia tetap masih bisa belajar gitu. Ya, yang Ya penting semoga usia ya terjawab Mbak ya Dita. Bunda Ida. Iya, Usia usianya. TKA minimal 4 tahun ya, lebih Ya, bagus 4 tapi tahun. udah masuk ya sebetulnya kalau 4,5 ya. Sudah. Ya. Jadi nggak Nanti perlu khawatir ya, Bunda. TKB-nya mungkin nanti usia 5 tahun 5,5. setengah. Ya Jadi udah pas SD-nya ya 6 masuk tahun SD pas. setengah. Iya, pas masuk Ya, SD-nya 7 tahun kurang udah pas ya. Iya. Oke, selanjutnya ke Bunda Suci. Nah, ini kalau tadi ini ada Bunda Umu. Ini sama dengan Bu Lucy ya, sama pertanyaannya yang fase terlewat tadi udah ya, bisa melakukan 3 olahraga tadi, berenang, berkuda, dan memanah. Kalau emang susah memanah dan berkudanya boleh berenang. Kalau berenangnya masih pandemi, ya ditunggu aja ya, kan tidak harus sekarang juga ya. Atau bisa cari waktu yang tertentu lah ya, karena di daerah saya juga sekarang udah banyak kolam renang yang buka gitu ya, bisa mungkin cari hari kerja. Kerja pagi hari gitu ya, itu belum terlalu banyak orang. Mungkin bisa diajak ya anak-anaknya. Sepeda juga boleh ya, sepeda Ya, kegiatan sepeda bisa. motorik. Ya, kemudian dari Bunda Suci, kalau kita tahu nih keterlambatan tumbuh kembang anak karena pola asuh kurang tepat atau kurang stimulasi dan orang tuanya permisif karena ngasih gadget, apakah intervensi dan usaha kita harus dibantu ahli atau psikiater atau kami perbaiki stimulasi di rumah saja cukup? Nah, Ya, ini Mbak Dita, iya, ini boleh dijelasin 3 profesi ya, saya khawatir nih. Mbak Dita jadi psikiater itu S1 kedokteran, S2 kedokteran kejiwaan, itu biasanya untuk saraf Mbak Dita. Jadi kalau untuk saraf itu bahaya ya, karena nantinya pakai obat, kecuali anaknya lahir misalnya sudah ADHD atau hiperaktif dengan ada autis dengan skizofrenia misalnya ya, itu jelas harus ke psikiater. Ini harus dipahami dulu ya. Kalau psikolog S1 psikologi, S2 psikologi, psikolog ini dia cukup dengan konseling sebetulnya. Nanti kita lihat aspek-aspek kejiwaan tanpa obat gitu. Jadi bukan dokter kalau psikolog. Kalau psikiater dokter. Lalu juga ada dokter tumbuh kembang anak. Ini beda juga gitu ya. Kalau psikolog itu bisa misalnya bunda dan ayah yang kurang komunikasi, anaknya sampai terlambat banget, itu psikolog. Tapi kalau misalnya tumbuh kembang anak ada keterlambatan dalam bicara, dalam usia kronologi dan usia mental. Apa itu bedanya? Usia kronologi itu usia saat ini secara angka, misalnya 5 tahun. Usia mental itu ketika dites, ya, dideteksi dini tumbuh kembang anak atau di dokter tumbuh kembang anak atau dites sama psikolog, bukan psikiater. Nah, itu anaknya ada keterlambatan, maka harus datangnya ke dokter tumbuh kembang anak. Nanti dari mereka lah kita tahu anak ini harus terapi wicara ya, karena aspek bahasanya usianya 5 tahun kronologi, tapi sama dengan usia 2 tahun. Jelas ini harus ke terapi wicara. Jadi penting banget Mbak Dita untuk betul alih tangan kasus ya. Jadi kita perlu bantuan orang lain. Bukan artinya kita tadi ikut campur ya bahasanya. Tidak, kita harus dibantu oleh ahlinya. Bunda boleh kalau ingin melihat perkembangan itu ke psikolog, biasanya ada lembaga psikologi gitu ya, atau learning center, atau Bunda bisa langsung ke dokter tumbuh kembang anak gitu. Gitu Mbak Dita. Oke, Bunda Suci, semoga terjawab ya. Mungkin selain dari kita ikhtiar ke psikiater tadi ya sama ke dokter tumbuh kembang anak, mungkin perbaikan dari sisi komunikasi orang tua juga ya, supaya nanti ketika apa yang disarankan dari psikolog itu bisa dijalankan
berdua gitu ya, bersama pasangan di rumah, sama-sama mengasuh gitu ya, betul. ketika mengasuh anak menerapkannya bisa sama seperti itu ya. Nah, itu psikolog ya Mbak Dita, Ya, untuk lihat perkembangan anaknya itu dokter tumbuh kembang anak gitu. ya. Jadi kalau mau dua-duanya boleh ya, boleh ke Iya, psikolog dan dokter tumbuh kembang anak. iya, betul, betul. Ya, baik. Selanjutnya, semoga menjawab ya Bunda Suci. Kemudian ini dari Bunda Nunur. Assalamualaikum Bu, mau bertanya gimana cara mengurangi main HP. Ini mungkin pengaruh karena ke motorik ya. Jadi anaknya nggak mau gerak mungkin. Nah, ini gimana main HP terus? Takutnya susah lepas sampai dewasa. Gimana nih Teh? Anaknya usia Waduh, berapa ini ya Bun ya, nggak disebutkan ya, kita nggak tahu usianya berapa. Kalau kayaknya usia dini mungkin ya, kalau usia di bawah 7 tahun, nah gimana nih Teh cara ngelepasin buat gadgetnya nih biar Mbak mau Dita, ini kayaknya stimulasi. panjang banget ya, karena ini judulnya nanti pengaruh gadget, terus Oh terapi ya, gadget. terpisah Tapi ya, materinya terpisah ya, ya. mungkin saya eh, pendek aja sebetulnya. Kalau misalnya seperti itu, kita harus siap, Mbak Dita, karena kalau udah candu, itu kayak, saya pernah Mbak Dita bertemu dengan anak yang remaja, yang dia narkoba, terus dia pengen berhenti, itu kalau udah candu, melepasnya aja udah sakit, badannya ikut sakit. Nah, kalau gadget tiba-tiba kita ambil dari anak kita harus siap dengan tantrumnya. Kita harus siap siap dengan judgement anak. Kita siap PR-nya terbengkalai. Kita siap anak-anak kita nggak bisa ngerjain tugas yang lain. Jadi kita fokusnya ke gadget. Jelas gitu ya, ketika gadget ini bukan anak kita yang salah ya. Karena mungkin di saat kita pengen suami kita mau pulang, terus kita repot, kita masak, anak kita udah bangun, kita antengin deh dia pakai gadget gitu ya. Nah, itu istilahnya apa? Itu kesalahan ada di orang tua. Jadi saya bilang tadi ke Mbak Dita, saya minta orang tua untuk meminta maaf gitu ya pada anaknya. Lalu juga ketika sudah minta maaf itu kita fokus pada perubahannya. Gadget ini juga menjadi hal yang sangat besar sekali selama corona. Jadi panjang banget ya kalau tentang anak nggak boleh megang gadget. Apalagi kalau tadi Mbak Dita misalnya anaknya usia 6 ke atas, 6-7 tahun ke atas, berarti kan sudah SD, berarti kan belajarnya daring. Itu pasti perlu gadget. Nah ini juga perlu pemisahan yang berbeda gitu ya. Lalu juga kalau gadget itu 1 jam, maksimal 2 jam per hari untuk anak kita di luar belajar, maka di luar itu kita harus siap, anak kita langsung dijauhkan dari HP. Nah, efek-efek dari anak dijauhkan dari HP ini yang harus Bunda kuat gitu ya. Selanjutnya, anak juga nggak boleh gitu langsung ditarik gadgetnya, tapi nggak ada penggantinya, Mbak Dita, nggak bisa ini. Anak harus ada penggantinya. Penggantinya apa? Ada permainan-permainan yang sangat menarik untuk anak di rumah. Gitu ya, kalau misalnya dulu kita lompat tali gitu ya, main benteng-bentengan, main segala macam gitu ya. Ya anak kita dikasih gerak juga, ada sepeda, disediakan bermain bola basket di rumah, alat-alat stimulasinya juga yang lengkap. Jadi tidak boleh, kuncinya dilakukan terus-menerus dengan sabar ya, tadi konsisten. Yang selanjutnya itu diberikan pengganti. Jadi jangan menyalahkan anak sepenuhnya, tapi cari penggantinya. Jadi anak nggak diambil tapi dikasih solusi. Kalau gitu cuma dimarahin doang, sama dengan kayak dimarahin doang tapi nggak ada solusi anaknya harus ngapain. Kayak gitu Mbak Dita. Wah, mantep ya. Ini singkat, padat, jelas. Jadi nih bunda-bunda memang kita memang tidak bisa menghindar ya zaman era digital gitu ya. Memang eranya sudah anak-anak mengenal gadget. Nah, tapi gimana nih caranya supaya anak nggak terus-terusan malah jadi ketagihan sama gadget mungkin ya kayak gitu. Nah, itu tadi Fedian udah menyampaikan caranya kita mungkin bikin aturan dulu ya, boleh main atau boleh pegang gadget tapi berapa lama. Kemudian jika tidak ada, kita juga harus sudah menyiapkan penggantinya gitu ya. Kalau nggak ada gadget berarti anak kan nganggur nih ya, nggak ada kegiatan. Nah, silakan mungkin bisa dipikirkan ya kegiatan apa yang anak-anak kira-kira seneng gitu ya. Apakah mau sepedaan, lari-larian tadi ya, atau mau main air ya, berenang gitu, tembak-tembakan pakai air, apa pokoknya yang bisa anak lupa sama gadgetnya gitu ya. Nah, Bunda Nunur semoga terjawab ya. Kemudian yang terakhir dari Bunda Maya,
Teh mau tanya kalau ball gym ini apa bisa untuk stimulasi anak aktif dan speech delay? Maksudnya aktif, hiperaktif atau gimana ya? Kurang paham ini. Mungkin hiperaktif mungkin ya, atau kita fokusnya coba ke speech delay gitu teh. Gimana teh? Kalau ball gym ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Iya, oke. Bisa banget. Jadi kalau di ball gym ini itu untuk konsentrasi ya, Mbak Dita. Jadi anak hiperaktif Ya, sebenarnya nanti ya betul, masalahnya tuh hiperaktif katanya teh. Ibunya ya barusan mengetik lagi ya. terlalu banyak bergerak sehingga anaknya memang sulit berkonsentrasi. Nah, sehingga kalau konsentrasi ini bagus banget pakai ball gym. Nanti ada sebetulnya ada bisa searching sih Mbak Dita ya, terapi-terapinya yang bisa dilakukan di rumah seperti apa, atau kalau perlu tuh Bunda ikut dulu 1 kali terapi ke dokter tumbuh kembang anak. Nanti ketika ada ball gym tuh kita bisa ngikutin itu di rumah. Kayak duduk di ball gym, itu kan keseimbangan perlu banget ya Mbak Dita. Kalau kita sebagai orang dewasa juga untuk duduk diam, nggak gini-gini teh lumayan butuh waktu, apalagi anak, aduh maaf, apalagi anak kita gitu. Nah kalau misalnya speech delay ini Mbak Dita, ini hal yang sangat menarik. Itu berbeda gitu. Speech delay itu bukan konsentrasi masalahnya, tapi keterlambatan bicara. Jadi kalau keterlambatan bicara itu terapinya bukan terapi gerak gitu. Kalau tadi hiperaktif kita beda ya. Jadi kita fokuskan untuk Bunda ada 2 nanti. Kalau Bunda mau ke tumbuh kembang anak itu ada 2 yang harus ditangani. Ada hiperaktif dan ada speech delay. Speech delay itu ada berbagai kondisi. Jadi misalnya di rumah itu ada nenek kakeknya, ya bahasanya bahasa Sunda, orang tuanya ibunya orang Indonesia, bahasa Indonesia, ayahnya orang Inggris, bahasanya bahasa Inggris, ada 3 bahasa. Anak kita belum lancar memahami gitu ya, sampai 2 tahun dia kebingungan. Itu yang bikin dia jadi diam aja Mbak Dita. Gitu. Kapan anak boleh diajarkan 2 bahasa sampai 3 bahasa, 4 bahasa? Itu adalah pada saat anak sudah jelas bicara dengan 1 bahasa. Alangkah lebih baik ketika anak sudah bisa baca, ya, udah bisa nulis. Berarti usia berapa sih? Udah mulai usia 5 tahun. Paling matang usia 7 tahun deh anak. 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa itu boleh banget. Itu salah satu dari speech delay. Yang kedua, itu bisa jadi tidak kurang stimulasi. Anaknya normal, Mbak Dita, ada tali lidahnya. Kalau kita angkat tali lidah, kita lihat bawahnya ada talinya. Itu juga salah satu anak kita dikatakan normal, dia bisa berbicara. Nah, kalau kita lihat itu semua, sebetulnya kalau speech delay jelas ya, ada nanti kalau ke dokter tumbuh kembang anak akan diarahkan ke terapi wicara. Biasanya lulusan D3 terapi wicara. Nah, itu kalau di Bandung itu Al-Islam. Lalu ada terapi wicara itu secara mandiri. Nah, dari terapi wicara ini banyak nanti bukan gerak yang diberikannya, tapi di mulut ya. Tadi yang saya bilang ke Mbak Dita kalau anak kita nggak ikut empati, jadi anak kita tahapannya acak-acakan ya, karena udah gede lah, 6 bulan langsung dikasih pisang, Mbak Dita. Lep aja ya dari sana, karena ada campur tangan orang tua ya, saking sayangnya cucu kita gitu ya, orang neneknya sama cucu sama anak kita, jadi dia makan aja langsung pisang. Padahal harus dari cair dulu segala macam, bertekstur. Nah, kalau itu terlewat, biasanya ini jadi lembek banget. Pipi anak ada yang lembek banget ya. Itu biasanya juga ke terlambat bicara gitu Mbak Dita. Jadi nanti banyak terapinya, ada misalnya pakai sedotan terapi wicara, ketika minum itu ada yang melingkar-lingkar gitu agak keras ya sedotannya, ada bentuk segitiga kita tiup-tiup, ada niup lilin itu juga, ada niup balon itu terapinya. Lalu juga ada banyak ya kayak bersiul dan sebagainya itu tuh ada terapi-terapinya. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Kalau saya sarankan Bunda datang dulu ke tumbuh kembang anak, dokter tumbuh kembang anak. Setelah itu kalau misalnya Bunda ingin gimana nih caranya untuk bisa komunikasi yang baik dengan suami, dengan orang sekitar rumah, berarti ke psikolog. Nanti biasanya diarahkan untuk terapi-terapi Mbak Dita. Itu mungkin ya, mudah-mudahan cukup. Oke, semoga terjawab ya Bunda Maya pertanyaannya. Nah, yang terakhir nih satu nih sebagai penutupan,
ukuran ball gymnya yang sebesar apa katanya Teh? Oh, ukuran ball gymnya sebesar apa? Ada yang paling besar itu untuk orang dewasa, di bawah itu lagi Mbak Dita. Oh Lalu ya, kalau mau ada sekitar 4 ukuran, yang paling kecil itu kalau di tempat mainan sekarang ada ya, jadi yang suka ada pegangan untuk kayak main yang kuda-kudaan. loncat-loncatan itu ya. Ya, dimulai dari itu dulu mangga, nanti bertahap ada sekitar 4 ukuran kalau nggak salah. Paling besar itu untuk yang dewasa, nanti untuk usia SD kelas 6, SMP, SMA ya bisa pakai ikutin yang dewasa. Oke, ya Bunda Dona tadi ya yang bertanya ya, Bunda Dona semoga terjawab ya. Boleh kalau anaknya belum pernah nyoba ball gym ini boleh dari yang tadi ya, yang kata Teh Dian tuh yang ada pegangannya yang pakai loncat-loncatan, naik kuda-kudaan tuh kalau di tempat apa mainan anak ya, boleh coba dari yang situ dulu. Baik, terasa ya sudah jam 3 kurang 10 lagi nih Teh. Masya Allah udah 1 jam setengah nih. Kalau begitu kita cukupkan mungkin sampai di sini dulu ya Teh ya untuk diskusi kita, webinar kita hari ini mengenai tumbuh kembang anak dan motorik ya, motorik kasar dan motorik halus. Nah, sebelum saya tutup, mau ada kesimpulan dulu dari Teh Dian? Iya, sedikit saja, Bunda dan Ayah dirahmati Allah, sebetulnya ilmu pengetahuan terus berkembang dan anak-anak juga ujiannya berbeda dengan kita dahulu, sehingga kita harus semangat terus belajar ilmu baru. Mereka sekarang menghadapi fitnah akhir zaman di mana banyak hal perkembangan yang mungkin menurun. Mungkin kita menganggapnya itu hal biasa saja lah, ikutin saja sesuai alur. Itu tidak gitu ya, anak-anak kita harus dipilih menjadi anak-anak yang siap dan kuat. Maka saya ingin mengajak Bunda dan Ayah untuk terus belajar, memahami setiap hak yang harus anak terima dari kita. Kewajiban kita adalah membuat anak-anak kita berkembang sesuai usianya. Jika di dalam perjalanannya gitu ya, kita memerlukan waktu yang banyak, anak kita juga ternyata perkembangannya ada yang kurang, itu semata karena Allah pengen kita tambah lagi belajar dan belajar. Mungkin itu saja Mbak Dita, semangat untuk para orang tua ya. Saat ini belajar menjadi orang tua itu banyak banget. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Ya, baik. Terima kasih ya Teh Dian atas Sama-sama Mbak ilmu Dita. dan waktunya juga. Ini Bunda-Bunda juga terima kasih yang sudah hadir di kesempatan kali ini, yang tadi sudah bertanya baik di kolom chat maupun yang kemarin menitipkan ke admin kami ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf jika semuanya tidak bisa terjawab satu persatu ya karena keterbatasan waktu juga. Dan kami infokan, insya Allah nanti 2 pekan lagi kita ada webinar lagi bersama Teh Diah. Kita akan membahas tentang komunikasi gitu ya. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi kepada anak nih. Kadang banyak anak-anak yang karena kita belum tahu nih selahnya di mana sih gitu. Ternyata ada caranya gitu ya, ada triknya juga kita berkomunikasi dengan anak di berbeda usia. Jadi berbeda usia, berbeda juga cara kita berkomunikasi dengan anak. Nah, nanti boleh kalau mau ikutan lagi webinarnya daftar ke Teh Nora dan insya Allah untuk materi yang Teh Dian sampaikan barusan gitu ya sebagai pegangan gitu ya. Jadi karena kita untuk mengetahui indikator anak kita nih udah beres motoriknya atau belum itu nggak bisa kita yang ngecek ya Teh ya. Itu Iya, kan memang kita ada lembaga khusus yang untuk ngecek. Tadi ada yang bertanya, Mbak, indikator kalau anak kita tuh udah lulus semua motoriknya apa sih? Ya kita nggak bisa ngecek sendiri, Bun. Kita ada orang khusus yang mengecek. Tapi kalau iya, Bunda mau gitu ya, tadi bisa ikuti step by step-nya dari yang Teh Dian sampaikan itu kalau bisa dijalankan aja stimulasinya. Nah untuk materi nanti boleh minta ke Teh Nora gitu ya. Nanti akan kami kirimkan gratis ya Teh Dian. iya, Gratis mangga. dari Teh Dian buat bunda-bunda semua nanti Ya. bisa berupa PDF, nah, nanti akan kami kirimkan. Nah Tapi untuk mungkin Mbak Dita khusus untuk yang ikut webinar ya, karena sudah oh iya dijelaskan gitu. betul, Takutnya ya kalau dikasih ke orang di luar yang webinar, jadi salah paham. iya Ya, malah betul. bukan jadi Nanti ilmu ya. dikiranya dikiranya ini standar gitu, padahal bukannya ini hanya Iya, usaha ikhtiar iya. kita untuk stimulasi. Jadi Nah, iya. ini khusus yang untuk webinar aja ya, buat Ya, yang benar-benar ikut webinar nih dapat spesial dari Teh Dian ya, ilmu nanti yang disampaikan tadi bisa dibaca ulang gitu ya.
Baik, saya tutup forum ini. Mari kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda atas kehadirannya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Ya, sampai jumpa lagi Bunda. Ya, insya Allah.